Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada hari ini saya akan membawakan materi mata kuliah kita, mata kuliah Al-Quran, yang akan kita bahas hari ini untuk di kelas saya, kelas Al-Quran, termasuk pengertian secara rinci tentang Al-Quran ini. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran sebagai mukjizat, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja bahwa Al-Quran itu kalau kita lihat definisinya dari para ulama Quran, mereka banyak memberikan definisi. Tetapi kalau kita lihat yang lebih mudah mungkin kita pahami, termasuk yang diberikan pemahaman oleh Imam Az-Zarqani, bahwa Al-Quran itu untuk kita pahami ada rinciannya yang disebut dengan Al-Quran. Yang pertama, kalamullahil munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kalam Allah itu bukan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya bukan Quran. Bisa mungkin namanya nanti Injil, bukan Quran, bisa namanya nama yang lain. Tapi kalau dia Quran itu yang memang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun ada belakangan ini yang menganggap itu bukan Quran karena bukan diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, Quran itu al-mu'jizu, yang mempunyai kemukjizatan. Perlu adik-adik saya pahami bahwa Al-Quran itu satu-satunya mukjizat yang sampai hari ini bisa kita jumpai. Kalau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sebelumnya, termasuk diantaranya membanyakkan makanan yang sedikit, membelah bulan, mengeluarkan air dari jarinya, itu tidak nampak lagi. Tapi yang bisa kita saksikan langsung pada hari ini, sampai hari ini, Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin saya nanti ada termasuk di bagian mukjizat ini akan lebih kita perdalam atau akan lebih kita perjelas. Kemudian yang berikutnya, Quran itu untuk dirincikan al-maktubu bil masahibi, itu dituliskan di dalam mushaf. Adik-adik saya yang di kelas kuliah harus berbeda pemahamannya dengan waktu kita sekolah. Saya ingin mengajak adik-adik saya di kelas Al-Quran ini untuk menganalisa bahwa kalau Quran itu harus yang ditulis di dalam mushaf. Analisanya, belakangan ini kita lihat kemajuan teknologi, ada aplikasi Al-Quran di HP. Nah, di HP kita misalnya ada aplikasi Al-Quran, lalu kemudian dari definisi Imam Az-Zarqani ini, apakah ini disebut dengan Al-Quran? Ternyata Al-Quran itu yang dituliskan di dalam mushaf. Berarti seandainya ada pun aplikasi Al-Quran di HP kita, taklah pula harus berwudu kita memegang HP kita. Bagi orang yang sedang haid atau halangan pun boleh megang HP-nya karena dia bukan Al-Quran. Aplikasi Al-Quran yang dimasukkan ke dalam HP dari definisi ini bukanlah maknanya Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, kalau dia Al-Quran itu dituliskan dalam mushaf, tentu ada aturan untuk memegangnya, ada aturan untuk yang namanya menyentuh Al-Quran tersebut. Kemudian yang berikutnya, al-manqulu bit tawaturi, diriwayatkan Quran itu secara mutawatir. Yang disebut dengan mutawatir itu, adik-adik saya yang di kelas Al-Quran perlu mencatatnya, bahwa tidak mungkin banyak orang, sekelompok orang-orang jujur, orang-orang baik, orang-orang terpercaya akan berbohong secara keseluruhan. Itulah yang disebut dengan mutawatir. Kemudian yang berikutnya yang perlu dianalisa lagi, Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi. Ketika dibaca dia, maka menjadi nilai ibadah bagi orang yang membacanya.
Saya tekankan dulu dari kaidah bahasa Arab ya. Coba dianalisa kaidah bahasa Arabnya, al-muta'abbadu bitilawatihi. Yang kalau kita asal nanti bahasanya ini berasal dari kata abdunnya. Abdun itu dalam kamus bahasa Arab, atau bisa kita jumpai dalam kamus Munjid yang dikarang oleh Louis Maglub. Abdun itu ada ruhnya, ada jasadnya. Makanya kalau kita kesampingkan sedikit, Subhanalladzi asra bi 'abadihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, meskipun ada pertentangan pendapat, perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Isra Mi'raj melalui badannya, tapi melalui mimpi atau pengalaman batinnya, itu salah. Kenapa? Dalam bahasa Arab kata abdun itu ada ruhnya, ada jasadnya. Berarti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj melalui ruh dan jasadnya. Demikian juga dengan ini, abdun yang ada di sini yang membaca Quran itu dinilai ibadah jika yang membacanya adalah manusia. Maka belakangan ini kita lihat juga ada orang yang membaca Al-Quran itu pakai HP, dianggap dia pahala besar. Itu bukan nilai ibadah dari definisi ini. Kita harus tegas di situ, harus berani mengatakan itu. Bahkan masjid-masjid yang ada misalnya di Indonesia, di kota-kota besar, setiap dia mau menjelang masuk waktu, semua lomba-lomba menghidupkan kasetnya. Ini bukan dinilai masalah baik atau tidaknya, itu bukan urusan kita. Tapi apakah itu dinilai ibadah jika kaset yang membacanya, jika PCD yang membacanya, jika flashdisk yang membacanya? Jelas bukan. Karena yang dinilai ibadah itu adalah yang abdun, yang ada ruhnya, ada jasadnya. Maka jika adik-adik saya bertanya, manakah lebih bagus 2 jam dihidupkan kaset misalnya menjelang masuk waktu sholat, dibandingkan ada seorang muazzin misalnya membacakan surah Al-Ikhlas dia sekali saja? Lebih bagus surah Al-Ikhlas ini. Adik-adik saya mengharap untuk bisa masuk ke sana, menganalisa sampai ke sana. Kemudian muftatihatun bi suratil Fatihah, Quran itu diawali dengan surah Al-Fatihah. Jika di satu saat ada misalnya Al-Quran yang bukan Al-Fatihah awalnya, itu bukan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya wa muhtatimatun bi suratin Nas, lalu diakhiri dengan surah An-Nas. Tadi saya ada ke belakang yang tadi kita katakan bahwa Quran itu adalah mukjizat sesuai dengan topik yang akan datang ini ataupun topik materi kita nantinya. Quran itu dikatakan dia mukjizat ada beberapa alasan. Saya mau tunjukkan melalui pengalaman dulu. Pengalamannya itu pengalaman semua manusia. Tanpa terkecuali terlihat mukjizat itu disadari atau tidak. Contohnya, yang mukjizat Quran itu satu-satunya yang tak pernah manusia bosan membacanya hanya Quran. Beda dengan buku yang lain, beda dengan majalah, beda dengan novel, beda dengan yang lain. Kalau biasanya koran kita baca hari ini, besok kita baca lagi bosan. Kalau biasanya kita baca misalnya buku kita hari ini, nanti malam diulang lagi, besok diulang lagi, minggu depan diulang lagi, bosan. Kalau misalnya ada berita kita lihat, lalu berita itu kita baca hangatnya luar biasa, kalau 2 kali dibaca berita tersebut, 5 kali dibaca berita tersebut, bosan. Tapi lihat, tidak ada manusia yang pernah menuliskan bahwa sudah pernah bosan untuk baca Quran. Contohnya, ada orang yang sudah ikut wirid Yasin 70 tahun. Berarti 70 tahun itu bukan waktu yang singkat. Maka tidak ada orang yang bosan baca surah Yasin. Permasalahan malas dia bacanya itu lain soal. Kalau macam adik-adik saya misalnya, setiap sholat ayat langganan, surah langganannya Al-Kautsar dengan Qul Huwallahu Ahad. Mana pernah bosan membaca Al-Kautsar itu? Itulah membuktikan mukjizat Quran tanpa disadari terkadang. Yang kedua, mukjizat Quran itu dari segi lafaznya. Lafaznya itu mukjizat Quran terlihat. Tidak ada kalimat, kata-kata, huruf yang sulit diucapkan oleh manusia. Makanya ketika ada tandingan Nabi pada saat dulu untuk menandingi lafaz Al-Quran ini, semua dipermalukan dengan bacaan Nabi. Karena Nabi itu membacakan Al-Quran, yang dibacakan mereka adalah bukan Al-Quran. Yang terakhir, mukjizat Quran itu terlihat dari segi ilmiah, baik ya sains dan teknologi. Coba adik-adik saya,
rajin nanti membuka yang namanya ensiklopedia ataupun kita ke perpustakaan, kita akan lihat betapa banyak luar biasa penelitian sains dan teknologi yang diambil dari Al-Quran. Kali ini sebagai penutup pengantar dari saya akan memberikan sebuah contoh ilmiah yang berupa sains dan teknologi. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Yusuf, dan ini saya tugaskan kepada adik-adik saya semua yang ikut di kelas saya untuk mencari ayat ini, itu di surah Yusuf ayat yang keberapa. Apa tujuan saya untuk menugaskan mencari ini? Agar teringat terus ada ayat yang pernah diteliti sangat luar biasa hasilnya. Ayat ini berbunyi begini, didengarkan semua ya. Izhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Izhabu biqamisi, pulanglah kamu, kata Nabi Yusuf. Ketika dulu Nabi Yusuf alaihi salam dikunjungi oleh saudaranya. Pada saat itu ada permasalahan antara beliau dengan saudaranya yang mereka buang dia ke dalam sumur. Kemudian yang berikutnya akhirnya dia berada di Mesir, dan pada akhirnya beliau menjadi seorang presiden di Mesir. Lalu kemudian Nabi Yusuf ini didatangi oleh saudaranya dengan alasan apa? Rupanya ingin meminta sumbangan. Lalu kemudian yang berikutnya mereka menceritakan ayah mereka sudah dalam keadaan buta. Dalam teori ilmu kesehatan, bahwa buta bisa dipengaruhi terlalu banyak mengeluarkan air mata salah satunya. Di dalam Al-Quran jelas-jelas menyatakan anak kesayangan Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi pada saat tahu kabarnya bahwa sudah dimakan oleh serigala, meskipun itu sebuah kebohongan, ternyata ayah yang sangat sayang ini mengeluarkan air mata terlalu banyak. Akhirnya dalam Quran, maka matanya berubah menjadi wabayadot ainahu. Wabayadot ainahu itu bola matanya putih semua, sudah kabur dan sudah buta, tidak bisa lagi melihat. Untuk itu maka diberikan oleh Nabi Yusuf lah yang namanya obatnya, bawa baju gamisku ini, kemudian yang berikutnya usapkan di bagian wajah ayahku, ya'ti basiro, itu akan pasti bisa melihat. Lama baru tahu dan baru memang disentuh oleh sains dan teknologi, diteliti oleh orang yang ahli. Maka akhirnya pada tahun 1989 ada seorang profesor guru besar bernama Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Sayyid. Beliau itu seorang guru besar di Al-Azhar Kairo, meneliti ayat ini selama 3 tahun. Yang beliau berkesimpulan akhirnya bahwa yang disebut dengan penyembuhan yang ada dalam baju gamis dari Nabi Yusuf itu adalah bekas keringat dari Nabi Yusuf. Maka pada tahun 1992 dia simpulkan dalam disertasinya bahwa keringat manusia harus bisa menjadi komponen utama dalam obat penyembuhan mata. Maka tahun 92 Amerika Serikat dan Jerman memberikan hak paten kepada penelitian tersebut, dan sampai hari ini setiap obat mata yang berkualitas bagus itu ada unsur keringat manusia di dalamnya. Itu adalah merupakan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh orang yang memang ingin mencari lebih dalam informasi Al-Quran. Itu bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu, saya pernah mendengarkan seorang profesor waktu saya kuliah di S2. Beliau mengatakan tidak akan habis diteliti Al-Quran sampai kiamat dunia. Makanya jangan ada yang berpikir dan mengatakan bahwa Al-Quran itu selesai penelitiannya. Tidak. Selesai pengkajiannya. Tidak. Untuk itu saya mengajak kepada adik-adik saya semua di kelas Al-Quran, belajar mata kuliah Al-Quran ini, maka sambillah kita coba untuk mendalami sekaligus meneliti nantinya tentang Al-Quran yang ada kandungan yang sangat luar biasa, yang juga akan sesuai dengan sepanjang zaman. Itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kuliah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.